Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memastikan akan mencarter pesawat saat tim nasional Indonesia bertandang ke markas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA memutuskan untuk menggunakan Stadion Qingdao Youth Football untuk menggelar pertandingan melawan timnas Indonesia. Pertandingan keempat grup C antara Cina melawan timnas Indonesia akan berlangsung pada 15 Oktober 2024 mendatang. Masalahnya, jarak antara Beijing ke Qingdao sekitar 633 km atau jika menggunakan kendaraan darat seperti bus, memakan waktu hingga 6,5 jam. Dengan kondisi demikian, PSSI berencana mencarter pesawat untuk skuad Garuda agar bisa bermain maksimal saat menghadapi Cina di Qingdao. Kami dapat data ini bahwa kami main di Cina. Di Cina, itu kalau perjalanan dari Beijing naik bus 6,5 jam. Kalau naik pesawat, 1,5 jam, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, dikutip dari YouTube pribadinya belum lama ini. Dengan kondisi jarak tempuh yang panjang, memungkinkan stamina pemain timnas Indonesia bakal terkuras. Bagaimana tidak, sebelum bertandang ke Cina, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober. Artinya, hanya ada waktu 3 hari untuk melakukan persiapan dan perjalanan. Arya Sinulinga mengungkapkan, penerbangan dari Bahrain menuju Qingdao akan memakan waktu hingga 30 jam. Otomatis, hal ini bakal membuat para pemain kelelahan. Kalau kita hitung dari Bahrain langsung ke Cina, kalau pakai komersil 30 jam total, itu transit dan sebagainya, ucapnya. Capek ini pemain, sementara waktu cuma 5 hari, terpaksa kami charter pesawat, tambahnya. Sementara itu, timnas Cina mulai bersiap menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase ini, Cina bakal menghadapi tim-tim top, termasuk Indonesia. Selain Cina dan timnas Indonesia, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga diisi oleh tim langganan Piala Dunia. Sebut saja Jepang, Arab Saudi dan Australia, serta satu tim kuda hitam lainnya yakni Bahrain. Tim negara tirai bambu itu akan berjumpa Jepang pada partai perdana grup C di Stadion Saitama, Jepang pada 5 September 2024. Kemudian menjamu Arab Saudi di Stadion Dalian, Cina pada 10 September 2024. Setelah itu, Cina ditantang Australia di Stadion Adelaide Oval, Australia pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, giliran timnas Indonesia yang dijamu Cina di Stadion Qingdao, Cina. Seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, para pemain saat itu berada di lapangan dengan memperlihatkan semangat, keberanian, dan berjuang keras, ujar pelatih Cina Branko Ivankovic. Saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginannya untuk menang di lapangan dan tidak demam panggung melawan siapapun, lanjutnya. Branko Ivankovic tidak ingin timnya ciut nyali sebelum bertanding saat menghadapi tim-tim besar langganan Piala Dunia. Ketika lawan memberikan tekanan kepada Anda harus berani bergerak dan melawan. Atas dasar ini, kami kemudian melihat apakah para pemain memenuhi persyaratan permainan taktik, katanya. Apakah skill mereka mumpuni, termasuk kemampuan lari serta 1 lawan 1. Pemain tidak hanya harus bisa menyerang, namun juga harus bisa bertahan, kata dia. Ivankovic menjelaskan, kuncinya adalah belajar bagaimana menangani tekanan. Dia melanjutkan, pemain tidak bisa menganggap tekanan sebagai beban dan selalu memikirkan hasil sebelum bola ditendang. Masih ada waktu sekitar sebulan untuk persiapan.
Branko Ivankovic menegaskan pihaknya akan berupaya membangun tim yang solid. Sebab skuad saat ini juga sekaligus diproyeksikan untuk Piala Asia 2027. Piala Asia 2027 berlangsung di Arab Saudi. Ada 10 stadion yang disiapkan. Kompetisi dijadwalkan bergulir pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027. Untuk babak selanjutnya, saya akan menggunakan kembali pemain-pemain muda berkualitas. Kami tidak hanya mempersiapkan Piala Dunia 2026, tetapi juga Piala Asia 2027, terang Ivankovic. Sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Peringkat ketiga dan keempat grup A sampai C masih berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun posisi kelima dan keenam akan tersingkir. Sementara itu, timnas Cina diminta bermain semaksimal mungkin saat melakoni laga kandang melawan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, 3 poin di laga tersebut akan sangat menentukan nasib mereka untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup, tulis 163.com dalam laporannya. 163.com melanjutkan ulasannya, tim Indonesia punya banyak pemain naturalisasi dan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia belum pernah dinaturalisasi, optimistis timnasnya dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkelakar soal rencana mengerjai balik Cina saat bertamu ke Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang pernah menjabat sebagai presiden Inter Milan itu melontarkan guyonan bakal balas dendam apabila skuad Garuda nantinya dipersulit oleh negara-negara rival dalam FIFA World Cup 2026 qualifier.